kami telah mempersiapkan kesempatan yang kau berikan kepada ini, baik waktu, kesehatan, segala sesuatu, perlengkapan untuk rekam dan Zoom ini, biarlah semua mempersiapkan dirinya dengan baik supaya kami bisa mengerti pengajaran ini. Biarlah Roh Kudus memberi hikmat inspirasi kepada hamba dan kepada mereka yang belajar. Sungguh Bapak, ini menjadi kebenaran sehingga kami bisa mempersiapkan ibadah dengan baik. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar, kita lihat di sini kekudusan. Ya. Poin pertama, apa itu kekudusan? Kedua, Alkitab yang kudus. 3, kekudusan dan kesucian. Apa perbedaan? Kadang-kadang kita sering bingung antara kekudusan dan kesucian. 4, bagaimana kita meneruskan kekudusan atau dalam kurung kesucian tersebut. 5, perbuatan kudus dari orang kudus. Ya. Jadi kalau seseorang itu melakukan sesuatu yang kudus, kalau dia belum kudus tidak bisa. Ya, jadi perbuatan kudus dari orang kudus. Ini adalah 5 topik kita hari ini. Kita coba membahas kekudusan itu. Apa itu kekudusan? Mari kita membaca 1 Petrus 1 ayat 16 tersebut. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Di sini dia mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, Tuhan itu kudus. Kudus, ya. Tuhan itu kudus. Apa itu kudus? Kudus itu bahasa aslinya hadiaso. Hadiaso itu artinya dia dipisahkan dari Allah-Allah atau ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan. Maka dia adalah Tuhan yang dipisahkan dari Tuhan atau berhala atau ilah-ilah. Ya. Jadi ini juga artinya bisa dipisahkan. Dengan kata lain, tersendiri. Ya, tersendiri atau khusus. Jadi kalau kita mengatakan Allah pada mulanya. Allah pada mulanya artinya kita tidak boleh mencampurkan Allah itu dengan pikiran materi duniawi. Jadi Allah itu dipisahkan ya dari ilah-ilah, dari dewa-dewa dan sebagainya. Dia tersendiri. Itu artinya Allah itu kudus. Maka karena dia dipisahkan, dia hendak kita pun dipisahkan, ya. Allah yang kita sembah itu kudus, karena dia kudus, maka dia adalah tersendiri, khusus, ya, dipisahkan dari ilah-ilah lain, maka dia menghendaki kita juga kudus, ya. Artinya kamu juga harus mempunyai kekudusan Allah. Coba kita melihat yang tadi 1 Petrus tadi ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya, dia mengatakan di sini
Karena Allah itu kudus, maka Ia menghendaki kita juga kudus. Ya. Jadi karena Allah itu kudus, maka Dia juga, Tuhan menghendaki kita juga kudus. Ya. Jadi 1 Petrus 1 ayat 15 ini dia mengatakan dia menghendaki kita kudus. Artinya dia juga ingin kita ini dipisahkan. Ya. Dari pandangan-pandangan dunia dengan cara-cara dunia. Karena Allah itu kudus, maka Dia menghendaki kita juga kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, maka kenapa demikian? Kita harus tahu bahwa seseorang pada saat mau masuk ibadah, kita adalah 6 hari yang di dunia, bekerja di dunia, pikiran dunia, percakapan dunia, semuanya. Nah, waktu kita masuk ruang ibadah, maka di situ ada suatu pertobatan. Jika kalau Bapak Ibu melihat tentang bait Allah, ya, bait Allah, ada kakidian, ada roti sajian, ada ukupan, ada kolam basuh. Nah, jika seseorang ingin masuk ke ruang kudus, ya, ruang kudus, maka dia harus membasuh dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita juga melihat kalau kita mau ibadah, pastilah kita membersihkan tubuh kita secara jasmani. Ya, secara jasmani kita bersihkan, kita mandi, kita akan berpakaian rapi untuk ibadah. Tetapi sebenarnya kita masih bersifat cara duniawi. Tubuh, jasmani, pikiran masih duniawi. Semuanya jasmani. Tapi jika kita masuk wilayah kudusnya Allah, maka kita disuruh bertobat. Kita harus menguduskan diri kita. Maka di tata ibadah kita ada satu, ya. Di tata ibadah ini kita akan melihat sebenarnya pada saat kita pembukaan, ya, pujian, doa bersama, terus pujian ala Abraham, terus doa Bapa kami, terus pujian rohani, habis itu pertobatan. Jadi ada pertobatan. Sebelum kita memberi persembahan, sebelum kita menerima firman yang kudus, sebelum kita menyerahkan persembahan kita, ada pertobatan. Nah, pertobatan itu kita harus tahu, itulah artinya seseorang mulai menguduskan dirinya. Kita datang ibadah, kita mencuci tubuh kita, kita pakai baju yang bersih, itu baru secara jasmani menghadap Tuhan. Tetapi Allah itu kudus, Dia dipisahkan, ya, dari ilah-ilah lain, dari tuhan-tuhan yang lain, Dia harus kudus. Maka Dia menghendaki kita kudus. Maka pada saat kita datang menghadap Dia, mulai menghadap Dia bertemu, maka kita harus menguduskan roh jiwa kita yang tidak kelihatan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Jadi waktu kita datang, tubuh pastilah kita mandi, dan jiwa kita dan roh kita. Nah, pertobatan itu adalah untuk roh jiwa kita. Tubuh kita mandi dengan air, ya, dengan air kita bersihkan dan sebagainya. Tapi roh jiwa kita
sungguh harus dibasuh dengan darah Yesus. Nah, pada saat kita dibasuh dengan darah Yesus, kita baru kudus. Allah itu kudus, dipisahkan dari dunia, dari yang lain. Maka pada saat kita pertobatan, maka roh jiwa kita kudus. Maka waktu itulah kita siap untuk masuk ruang maha kudus, memberi persembahan kudus, baru kita masuk juga dalam mendengar firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, maka ibadah kita, kenapa ada pertobatan, berseru, berteriak, minta darah Yesus, karena itu pada saat proses menguduskan diri kita, roh jiwa kita. Jadi itu sangat penting kita bertemu Allah yang kudus, Allah menghendaki kita, kita kudus. Untuk itulah persiapan ibadah itu, kenapa ada pertobatan orang Beria ini? Karena kita bertemu dengan Allah yang kudus. Allah menghendaki kita yang kudus. Mari kita coba melihat Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus tahu, maka Allah kenapa dia harus mati di kayu salib? Kenapa? Dia harus menyumbahkan darahnya, karena tanpa kekudusan orang tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Tanpa kekudusan orang tidak bertemu dengan Allah. Maka itulah dia mempersiapkan darahnya. Supaya kita bisa bertemu dengan Allah yang kudus tersebut. Maka waktu kita beribadah itu, kenapa kita minta darah? Karena darah itu sudah diberikan 2000 tahun yang lalu. Tunggu, tinggal kita minta dengan iman, maka kita kudus pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, maka kita harus tahu Allah itu kudus, dia menghendaki jemaatnya yang menghadapnya pun kudus. Itu adalah kekudusan. Ya. Nah, apa itu kekudusan? Apa itu kudusan? Tadi kita sudah mengatakan Allah itu dipisahkan, ya, dipisahkan atau hadiaso, dipisahkan dengan Tuhan atau ilah. Dia adalah pada mulanya. Allah yang kita sembah pada mulanya. Bukanlah Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah yang di sorga itu banyak. Roh-roh yang banyak. Tapi ini yang khusus, yang dipisahkan satu-satunya. Dan kekudusan juga mengandung sifat Allah. Dari sifat Allah, kehendak Allah juga bisa disebut kudus. Jadi mengandung kekudusan itu mengandung sifat Allah. Nah, karena sifat Allah kudus, dia menghendaki umatnya kudus, maka waktu kita datang beribadah, kita bersama Allah. Kita bersama Allah, maka waktu kita bersama Allah, kita menjadi kudus. Ya. Jadi, waktu kita mulai beribadah itu, kita sudah bersama dengan Allah, itu artinya kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Dia menghendaki pada saat kita ibadah itu, sifat Allah yang kudus itu, dia mulai memberikan kepada kita. Dia mulai mentransferkan kepada kita. Makanya dalam sikap ibadah kita, kita harus ada hormat dan takut. Harus ada sopan. Kenapa? Karena Allah itu tertib. Karena Allah itu kudus. Maka pada saat kita mengatakan, kamu kudus, maka sifat Allah sudah ada padamu. Iman firman itu sudah ada padamu. Maka kamu wujudkanlah dalam sikap kamu beribadah. Jadi itu menjadi suatu ruang lingkup seseorang yang menjadi kudus karena berada bersama Allah. Ya. Jadi
karena mereka berada bersama Allah, maka dia kudus. Dan poin B, tadi kita mengatakan kudus itu sifat Allah. Ya, terus pada saat kita sifat Allah, jadi poin A ini, A, kudus itu sifat Allah. Sifat. B, karena kita sudah kudus, maka kita dalam ruang lingkup Allah, maka otomatis kita berada bersama Allah, maka sifat Allah ini ada di tempat kita. Maka kita ibadah dengan sifat Allah yang kudus tersebut. Yang kudus tersebut. Begitu. Ya. Ini kita harus pahami kenapa kita ibadah ada suatu aturan. Karena kita menguduskan diri kita dengan darah, dengan iman. Maka sifat Allah itu kudus, maka otomatis kita waktu berada di ruang kekudusan itu ada sifat Allah yang kudus yang kita nyatakan dalam perilaku kita beribadah. Poin C. Maka karena kita di ruang ibadah tersebut, maka kita secara otomatis dipisahkan dengan konsep-konsep dunia, cara-cara dunia. Maka kita tidak lagi memakai konsep-konsep cara-cara dunia. Jadi seseorang waktu mempersiapkan ibadah itu, dia tahu dia menjadi milik Allah, maka dia tidak lagi memakai konsep dunia. Oh, harusnya begini yang modern. Oh, cara dunia ini. Tidak. Ya. Tidak lagi. Kenapa? Karena dia sudah dipisahkan dari dunia. Jadi C ini karena dipisahkan dari dunia. Artinya cara-cara dunia. Jadi kita mempunyai konsep cara ibadah yang khusus dari cara-cara dunia. Bapak Ibu, maka kalau kita masih bermain-main dalam ibadah dengan cara kita, maka kita belum dipisahkan dari dunia. Kita akan berkata, oh kalau agama lain enggak seperti itu, kok gereja lain enggak begitu, kita boleh kok main ngobrol HP begini. Nah, ini dia. Kita artinya belum dipisahkan. Konsep-konsep cara dunia itu belum terpisah di dalam diri kita. Karena kita belum ada suatu pengertian benar bertemu dengan Allah yang kudus tersebut. Sedangkan kita tahu kudus itu Allah kita kudus. Dia mempunyai sifat yang kudus. Dan dia ingin kita memiliki kekudusannya itu. Kita dikuduskan oleh darahnya. Dengan konsep lingkungannya, kita mempunyai harus sifat dengan kudusnya Allah tersebut. Poin 4. D. Nah, karena poin C ini, waktu kita 6 hari, banyak hal kita sebenarnya melakukan kemerosotan rohani. Maka dengan cara-cara merosot rohani ini, kita waktu menguduskan diri kita, sepertinya saya mau berbalik dari cara-cara dunia, saya mau masuk ke kudusan. Ya, jadi waktu kita ibadah kudus itu, kita sebenarnya orang-orang yang tidak bercelah. Waktu kita ibadah itu sepertinya kita orang yang sudah tidak bercelah lagi. Kita sudah bebas dari dosa. Maka orang yang bebas dari dosa, dia mempunyai perilaku yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Jadi di sini kita waktu ibadah itu kita sudah harus
bebas dari dosa. Dengan perkataan suci. Maka Bapak Ibu, kalau kita suci, maka kita harus tahu sikap orang suci bagaimana. Pasti kelihatan. Ya. Kenapa? Dalam waktu 2 jam atau 2 jam setengah itu, pada saat itu sikap engkau sangat berbeda. Dari sebelumnya, dari hari Sabtu, hari Jumat, hari Senin. Sangat berbeda. Dengan 2 jam saat ibadah itu, kamu sudah berubah. Berubah. Sangat berubah. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada kata berubah di sini bisa dikatakan metafora seperti seseorang dari ulat yang menjijikkan berubah menjadi satu kupu-kupu yang cantik. Itu yang disebut berubah. Ya. Coba kita membaca Roma 12 ayat 1. Roma 12. Karena itu saudara-saudara, Dari judulnya, ya. persembahan yang benar. Ya, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi ada tubuh yang kita sudah siapkan, ya, dalam persembahan itu dengan mandi, dengan bersih. Tetapi ada roh yang dipersembahkan dengan kudus. Tubuh bukan hanya dibersihkan dengan air aja, tidak mungkin bisa kudus. Kudus itu adalah Allah itu kudus, maka darahnya kudus membersihkan, menguduskan, mengampunkan roh jiwamu, maka kamu kudus. Jadi waktu tubuhmu dipersiapkan dalam ibadah, rohmu dipersiapkan dengan pertobatan dengan darah Yesus yang benar, maka kau telah mulai mempersembahkan tubuh dan rohmu dengan kudus. Terus, kedua, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, artinya pada saat kamu berbeda ibadah, kamu sudah berbeda dengan cara-cara dunia, pandangan dunia, ya, perilaku dunia. Kamu harus dalam sikap ibadah bertemu dengan Tuhan yang kudus itu. Ini ada suatu perubahan dalam tubuh, dalam roh jiwamu. Ya. Terus ulangin lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, sempurna. Ya, sempurna. Allah itu dia mengatakan sempurna. Matius 5 mengatakan sempurna, maka engkau sempurna. Allah itu kudus, dia mandang engkau kudus. Kenapa? Karena ibadah pertemuan kita dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, coba kita renungkan dan kita pikirkan dengan seksama. Siapa gubernur atau presiden atau raja yang setiap saat mempersilahkan rakyatnya bertemu dengan dia? Coba di mana ada? Tidak ada seorang raja, seorang pejabat yang setiap saat jemaatnya boleh bertemu dengan dia. Apakah tidak boleh? Boleh, tetapi ada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu. Apakah undangan ke Istana Negara, ataukah 17 Agustus, ataukah ada hari-hari tertentu ulang tahun, maka rakyatnya boleh bertemu dengan pejabat atau presiden raja tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah yaitu Allah memberi dirinya untuk bertemu dengan kita. Ini sesuatu yang luar biasa, yaitu
Allah mempersilakan, kamu datanglah bertemu dengan saya, beribadah. Datanglah. Ayolah datang beribadah kepada saya, bertemu dengan saya. Tapi pakailah konsep Allah. Maka pada saat engkau mempersiapkan tubuhmu, mempersiapkan rohmu dengan kudus, kamu boleh bertemu dengan Allah. Betapa sukacitanya kita boleh bertemu dengan Allah. Pada saat kita bertemu dengan Allah, kita boleh menerima berkat yang kekal tersebut. Kenapa orang tidak bisa menerima berkat yang kekal itu? Kenapa orang banyak gagal dan kecewa? Bukan Allah tidak memberkati. Bukan Allah tidak memberi segala sesuatu. Apakah engkau sudah kudus? Apakah engkau sudah mempersiapkan tubuh, roh, jiwamu bertemu dengan Allah tersebut? Apakah engkau sudah berubah cara kamu beribadah dalam waktu 2 jam di ibadah tersebut? Apa masih cara duniamu? Cara pikiranmu? Oh iya, kalau kaya punya konsep seperti ini, maka engkau hanya menjalankan rutinitas agamamu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Maka dia mengatakan ayat 2 ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, caramu. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya ada suatu konsep sifat Allah yang ada padamu. Maka ini disebut metafora. Kamu berubahlah menjadi cantik di hadapan Allah dengan sikap kudus. Allah itu kudus. Pertemuan kudus dengan cara Allah. Waduh, luar biasa. Kalau kita mengerti ini, wow, betapa. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik berkenan kepada Allah, yang sempurna. Maka jika engkau beribadah seperti itu, secara kontinu, Bapak Ibu, mungkin 4 bulan, 6 bulan, kamu akan mengetahui, oh luar biasa. Saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya mengalami sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Jadi, hari ini kita belajar apa itu kudusan. Kita bisa mengerti. Allah itu kudus. Dia mendaki kita kudus. Apa itu kudusan? Kekudusan itu adalah sifatnya Allah. B. Maka karena sifat Allah itu menghendaki kudus, pada saat kau bertobat, kamu menguduskan dirimu, maka sifat Allah yang kudus itu ada padamu pada saat beribadah. 3. Maka kamu sudah dipisahkan dengan dunia. Jangan lagi kamu bermain-main dengan cara dunia pada saat kau berbeda. Oh, kami beda, gereja kami mau modern. Sekarang pertemuan. Maka jika demikian, kamu belum terpisahkan oleh dunia. Kamu masih pakai konsep cara kamu. Poin D. Kamu harus tahu pada saat engkau dikuduskan itu, kamu harus mempunyai iman sudah tidak berdosa lagi. Karena orang berdosa tidak bisa bertemu dengan Tuhan itu. Karena kamu sudah suci, kamu sudah bebas. Maka kamu sudah kudus itu. Kamu harus mendapat berkat-berkat yang kudus tersebut. Kenapa? Karena perilaku kamu sudah diperbaharui. Sikap kamu sudah diperbaharui. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, ini adalah poin pertama. Apa itu kekudusan? Sekarang kita akan masuk poin yang kedua. Poin yang kedua. Ya. Alkitab yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita mengatakan ini adalah kitab kudus atau kitab suci. Kita pasti mengatakan, oh ini kitab suci. Ya, para
Farisi tahu, ahli Taurat tahu. Yesus juga mengatakan ini kitab suci. Ya, kitab suci. Murid-murid juga mengatakan kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, maka dari Alkitab inilah waktu kita membaca dengan teliti, waktu kita membaca ini dan kita mengerti ini kitab kudus, kitab suci, maka kita akan mendapat sesuatu yang kudus. Jika seseorang membaca Alkitab ini, dia tidak mendapat inti kesucian Alkitab, kekudusan yang sifat Allah itu, maka dia sebenarnya mempunyai pandangan sendiri terhadap Alkitab ini. Dia tidak tahu inti Alkitab ini adalah kudus. Intinya kudus, suci. Tapi jika dia membaca Alkitab hanya menjelaskan dia keluarga yang baik, keluarga yang kaya diberkati, seminar-seminar keluarga, bagaimana kita mengusahakan ditolong oleh Tuhan, maka dia tidak tahu inti Alkitab ini. Ya, seperti dia tidak tahu busur panah itu targetnya kemana. Ya, jika Bapak Ibu melihat suatu busur panah pasti ada target. Ini adalah target busur panah tersebut. Ya. Jadi banyak orang tidak tahu memanah, tapi tidak tahu targetnya kemana. Jadi inti Alkitab itu sebenarnya kudus. Allah kudus, Allah menghendaki umatnya kudus. Itu inti. Maka jika dia tidak mendapat inti tersebut, maka dia hanya mengutip beberapa ayat, dia campurkan dengan buah pikirannya. Mari kita membaca Alkitab. Kita akan menyelidiki Alkitab. Alkitab itu kudus. Kita baca Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jadi keinginan intisari kitab suci Alkitab itu apa? Supaya umatnya, anak-anak Tuhan belajar, berdoa, ibadah. Kejarlah kekudusan. Karena apa? Karena tanpa kekudusan orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya. Jadi dia mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Targetnya itu kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak seorang pun bertemu dengan Tuhan. Kalau cara ibadahnya dengan cara konsepnya sendiri, tubuhnya ada di sana, tubuhnya bersih, tubuhnya disemprot minyak wangi. Tapi roh jiwanya tidak pernah melihat Tuhan. Tidak pernah bertemu dengan Tuhan dengan iman. Ya. Maka itu Bapak Ibu isi Alkitab apa? Kamu mengejar intisari kudus tersebut. Di Alkitab ada anak daripada Ishak, ya, anak Ishak itu kembar. Sulung itu Esau. Dia mendapat hak kesulungannya untuk mendapat berkat dari Ishak. Tapi dia memandang rendah hak kesulungannya. Karena faktor dia lapar jasmaninya, maka dia bilang, ya sudah ambil aja. Kasih kamu. Jadi orang yang merendahkan haknya,
Dan kita tahu apa yang terjadi. Begitu Esau menjual hak kesulungnya kepada Yakub, Yakub mendapat berkat daripada Ishak, maka waktu dia sadar, dia kehilangan berkat tersebut. Dia nangis, dia coba untuk memperbaiki sikapnya tersebut. Tetapi dia tidak akan dapat lagi. Dia tidak dapat lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, artinya kita masih ada kesempatan. Tubuh kita sehat. Jiwa kita masih menerima pengajaran, roh kita masih bisa dikuduskan. Kita bisa datang ibadah, kita masih datang bisa mempersembahkan. Maka pergunakanlah kesempatan tersebut, pergunakanlah dirimu bertemu dengan Allah dengan kudus untuk mendapat hak berkat itu. Karena pada saat ibadah itulah berkat Allah dinyatakan kepada roh kita. Tahukah Bapak Ibu, pada saat doa berkat itu roh kita diberkati. Jadi itu adalah hak kita yang mutlak untuk mendapat berkat tersebut. Jika kita tidak menghargai berkat untuk roh kita, jika kita membiarkan itu terus, pada saat kita sadar, wah, kalau begitu saya mau sungguh-sungguh, tetapi tubuh kita tidak memungkinkan lagi, situasi tidak memungkinkan lagi, maka engkau menangis pun tidak mendapat kesempatan lagi untuk mendapat berkat yang sesungguhnya tersebut. Ya. Bapak Ibu harus tahu berkat itu untuk roh kita. Tetapi waktu roh itu masih dalam tubuh yang sehat. Dalam tubuh jiwa yang sehat. Yang mempersiapkan dirinya untuk roh itu dapat berkat. Coba kita melihat. Galatia 6. Galatia 6 ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Nah, kita melihat di sini yang diberkati adalah apa? Roh kita. Jadi, roh kita harus menerima berkat tersebut. Coba kita melihat 2 Timotius 4 ayat 22. 2 Timotius 4 ayat 22. Ini adalah setiap kali doa berkat Rasul Paulus. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Ya, jadi sungguh berkat untuk roh itu nyata bagi kita pada saat kita beribadah dengan sukses, dengan benar. Waktu Esau ini menyia-nyiakan berkat, waktu Ishak untuk memberkati dia, dia mengabaikan. Dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Begitu dia menyadari, dia ingin minta lagi, dia sudah terlambat. Mari coba kita membaca Ibrani 12 tadi, ayat 15 sampai 17-nya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kita lihat. Jadi kesempatan itu sudah lewat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Jika Bapak, Ibu selalu mengabaikan ibadah, abaikan ibadah, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Bapak Ibu harus tahu firman Tuhan mengatakan Allah itu panjang sabar. Ya, itu bilangan 14 ayat 18 mengatakan Allah itu panjang sabar. Tetapi yang disebut panjang itu ada batasnya. Jika batas kesabaran Allah selesai, dia tidak akan membiarkan orang bersalah tersebut. Akan dihukum, bahkan keturunannya ketiga dan keempat.
Artinya kesabaran Allah kepada umatnya yang bebal tersebut ada batasnya. Jangan bermain-main dengan kehidupan ini. Jangan bermain-main kepada Allah. Allah bukanlah manusia. Ya, dia panjang sabar, tapi ada suatu batasan bagi Allah. Kita melihat Esau ini, dia menjual hak kesulungannya. Waktu ia menyadari, dia tidak akan mendapat lagi berkat tersebut. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Artinya, hilang kesempatan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Ini sangat penting untuk roh kita mendapat berkat pada saat ibadah. Itu pertama. Kedua, poin B. Jika seseorang itu tidak menyukseskan ibadah, Bapak Ibu, itu ada dampak yang luar biasa. Akan timbul akar pahit. Akar pahit. Dia bisa kecewa dengan orang, kecewa dengan Tuhan. Ya. Maka ayat 15, dia mengatakan apa ayat 15? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, bahkan orang sekitarnya. Maka jika seseorang gagal ibadah, itu akan muncul akar pahit. Pahit. Ya. Nah, kata pahit di sini ada bahasa Ibrani itu mengatakan kamu sebenarnya sudah mulai ada musuh. Kamu sudah mulai ada musuhnya. Ya, jadi kamu yang sendiri sebenarnya tidak bergabung kepada sifat Allah, maka kamu sekarang sudah ada musuhnya. Muncullah hati mulai tidak suka dengan ini, tidak suka dengan ini, cara dengan ini, cara dengan ini. Maka jika itu terus, maka dia mulai mempengaruhi orang. Saya tidak suka dengan ini, saya tidak suka cara ini, saya tidak suka dengan ini. Hati-hati. Jadi itu munculnya dari apa? Bapak Ibu, waktu dia ibadah tidak kudus. Waktu ibadah tidak sukses. Ya. Jadi muncul akar. Muncul akar. Ya. Saya harap Bapak Ibu dengar baik-baik ini, setelah tahu ini perbaiki sikap. Ya, perbaiki. Kalau tidak, ini akan muncul akar pahit ini. Bapak Ibu, kalau akar pahit ini terus dibiarkan, bukan dia sendiri akar pahit itu. Dia akan juga menular akar pahit itu kepada orang lain. Ini yang sangat jahat sekali ya. Bapak Ibu, ini tolong diperhatikan dengan baik-baik supaya kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Ya, dari satu orang ini. Satu orang ini kenapa dia begitu? Ya tadi karena dia tidak menguduskan dirinya. Allah itu kudus, tidak ada sifat Allah dalam ibadah. Dan dia menganggap sepele berkat itu. Dia seperti Esau mengabaikan berkat itu. Bapak Ibu, tolong kita tidak usah melihat kiri kanan, tetapi introspeksi diri. Ya, waduh, saya ini mulai ada akar, maka saya harus bertobat sungguh-sungguh. Saya harus membuang akar ini. Saya harus sukses dalam ibadah. Saya merubah sikap saya. Jadi inilah orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi dirinya sendiri. Ya, mengasihi dirinya sendiri. Ya, supaya tidak muncul akar pahit tersebut. Ini adalah poin yang kedua. Ya, Alkitab yang kudus. Ya, Alkitab adalah kudus. Ya. Sekarang kita masuk poin yang ketiga.
kekudusan dan kesucian. Di Alkitab antara kekudusan dengan kesucian ini kadang-kadang kudus, kadang-kadang suci, kadang-kadang kudus, kadang-kadang suci, ya. Seperti begitulah. Kadang-kadang ada kata Tuhan, kadang-kadang Allah, Tuhan, Allah, begitu, ya. Begitu juga kadang-kadang ada Yesus Kristus, Kristus Yesus, begitu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kudus dengan kesucian. Perbedaannya, ya. Kekudusan dan kesucian, Alkitab mengungkapkan arti kekudusan atau kesucian adalah istilah yang sama sebenarnya. Istilahnya sama. Tetapi kekudusan itu artinya dipisahkan. Lebih konkretnya itu dipisahkan. Dan kesucian itu berbeda. Kesucian itu lebih cenderung menjaga. Lebih cenderung menjaga. Ya. Memang sekali lalu sama, tapi fungsi berbeda sedikit, ya. Berbeda. Nah, dengan pembagiannya sedikit berbeda. Roh jiwa kita waktu kudus itu artinya lahir baru dengan darah Yesus. Jadi waktu kita bertobat, mengerti kita orang berdosa, waktu kita bertobat dengan darah Yesus, waktu kita dibaptis, waktu kita lahir baru, sebenarnya itu kudus. Itu kudus. Hanya sekali kudus itu. Kudus itu apa? Mengubur dosa kita dari keturunan Adam, ya, dengan darah, dengan perintah Yesus, yaitu satu baptisan. Hanya sekali itu. Selesai. Coba kita lihat lagi ayatnya yuk. Kita ulangin lagi. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi Yesus mengorbankan tubuhnya hanya sekali di salib itu, maka pada saat itu semua manusia bisa kudus. Nah, Bapak Ibu, kekudusan yang dilakukan oleh Yesus, maka kita taat pada perintah Yesus, kita bertobat, kita dibaptis, sebenarnya kita waktu lahir baru, kita kudus. Kudus itu sekali. Coba kita lihat ayat lain ya. Roma 3. Roma 3. Ya. Kita baca dari ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, jadi kita melihat di sini, jadi dari zaman dulu, dari sejak dulu, dia mengumpulkan itu. Pada saat di kayu salib puncaknya itu, dia kuduskan sekaligus. Semuanya. Nah, waktu kekudusan yang Allah lakukan sekali tersebut pencurahan darahnya, kita menuruti perintah Yesus, dengan baptisan, maka kita lahir baru, sebenarnya kita sudah kudus. Mari kita baca. Kisah Rasul 2. Kita baca dari ayat 36 sampai 38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu.
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi waktu seseorang itu bertobat, seseorang itu memberi dirinya dibaptis, maka akan mendapat pengampunan dosa. Maka dia akan menerima Roh Kudus, Roh yang kudus. Maka dia pun mendapat kekudusan Allah. Nah, waktu kita sudah mendapat kekudusan Allah tersebut, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita harus menjaga kekudusan itu bagaimana? Misalnya, jadi kekudusan itu sekali. Tetapi untuk menjaga kekudusan itu, ya, bagaimana cara menjaga kekudusan yang sekali tadi? Yesus hanya sekali mati di kayu salib. Kita pun waktu dibaptis, kita bertobat, kita terima kudus hanya sekali. Nah, tetapi dalam hidup kita pastilah kita bisa melakukan kesalahan dalam tubuh, kesalahan dalam tingkah laku, dalam pikiran kita. Nah, untuk menjaganya itu, maka kita waktu saat ibadah, kita mendengar firman Tuhan, sebenarnya pada saat itulah kita menjaga kekudusan kita. Ya, coba kita baca. Yohanes 17, ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, jadi pada saat kita mendengar firman Tuhan itu sebenarnya kita sudah menjaga kekudusan kita atau kesucian, kemurnian iman kita. Ya. Jadi kudus itu sekali, tapi perlu menjaga kesucian sucian tersebut dengan mendengar firman tersebut dengan ibadah yang benar tadi. Coba kita baca lagi. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, di sini masuk wilayah kesucian lagi. Artinya, kamu kan sudah dikudus. Kamu kan sudah dipisahkan. Kamu kan sudah ibadah dengan dipisahkan. Kamu kan sudah ada sifat Allah. Ya kamu jagalah itu dengan kesucian kamu. Ya, dengan kesucian kamu. Artinya, jadi kesucian itu adalah yang maintain atau yang memelihara. Memelihara, begitu, ya. Jadi, apakah orang itu dengan perilakunya bisa suci? Kalau dia tidak bertobat dibaptis, nggak bisa. Gitu loh, tidak bisa. Ya, dengan perilakunya suci tersebut. Suci adalah kelanjutan daripada kudus tersebut. Ya. Coba kita melihat lagi. Roma 6. Roma 6. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, ini bicara tubuh, ya. Jadi tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Artinya dari tubuh kita ini bisa membawa. Nah, di sini dia pakai lagi kudus. Ya, dia pakai lagi kudus. Maka sebenarnya kudus dengan suci itu sebenarnya hampir sama, tetapi sebenarnya suci lebih cenderung memelihara. Sebenarnya ini lebih tepatnya itu suci. Kudus itu sekali itu. Allah itu kudus. Allah itu kudus. Dia mempunyai sifat kudus. Kamu waktu dibaptis, bertobat, kamu sudah dikuduskan sekali. Selesai. Jadi ini berbicara tentang sebenarnya dosa asal itu sudah selesai, sudah dikuduskan. Tapi tubuh ini masih bisa melakukan satu kesalahan, kedurhakaan. Maka kamu jagalah dengan kesucian, dengan membasuh lagi. Ya, dengan perbuatan tersebut.
Coba kita membaca 2 Korintus 7. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, di sini lebih jelas. Ya, pengungkapan Rasul Paulus di sini sangat jelas. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan, sucikan diri kita dari pencemaran jasmani. Jadi kita menjaga kesucian, pencemaran jasmani dan rohani. Rohani juga. Dengan apa? Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut Allah. Artinya memang di dalam roh jiwa kita itu sudah kudus, tapi tubuh jasmani ini masih bisa cemar. Maka kita jagalah dengan kesucian. Supaya kudus ini sempurna. Kudus ini sempurna. Roh kita sempurna kudusnya. Karena jangan sampai terkotorin lagi dengan tubuh tadi. Yang tidak suci, yang tidak dijaga, yang tidak dibasuh. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Maka ada firman Tuhan mengatakan bejana yang layak dipakai di tempat Tuhan. Ya, ada beberapa tempat, ada yang di luar, ada yang dekat, ada yang sangat penting bagi Allah. Jadi kita demikian juga. Jika seseorang itu menjaga kekudusan terus, dia akan terus dipakai oleh Allah di sekitar Allah. Mungkin pemberita firman Allah. Tapi jika dia tidak menjaga kekudusannya, mungkin dia banyak talenta di duniawi, tapi dia tidak akan bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Karena kekudusan dan kesucian itu dia tidak pelihara. Ya. Coba kita melihat 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, di sini kita lihat ada suatu kualifikasi. Ya. Jadi kalau kita melihat seseorang itu, jika kekudusan Allah ini dia jaga dengan kesucian sikap perbuatannya, terus dia jaga sehingga kekudusan ini jadi sempurna, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, pemberita firman Tuhan, mengusir roh kotor, memberi hikmat, banyak hal. Tetapi kalau dia tidak menjaga yang sudah ada kudus pada dia, tapi kesucian perilaku dia tidak jaga, maka dia bukan menjadi perabot yang dekat Tuhan. Mungkin jauh, dia tidak mungkin bisa juga dipakai oleh Tuhan juga. Ya. Nah, kenapa kita bisa melihat sekarang ini? Mungkin secara tubuh fisik dia bagus, setelah intelektual dia bagus. Tapi kenapa dia tidak bisa pakai Tuhan? Maka dia harus introspeksi, apakah dia ibadah itu bagaimana, apakah dia menjaga kekudusannya itu dengan kesuciannya, perilakunya, sehingga kekudusan sempurna dia menjadi yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Sebenarnya tidak perlu kita jabar pun kita akan mendapat makna di sini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat,
Artinya dengan perilaku dia jaga dengan kesuciannya, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, ia dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, jelas di sini. Nggak perlu kita taksir dan sebagainya. Tidak perlu lagi. Dia mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang dimaksud mulia. Jadi artinya, perilaku dia pada saat dia menjadi anak Tuhan, setelah menjadi kudus, dia jaga nggak perilakunya itu? Sikapnya. Sikapnya dia bergaul, sikapnya dia di gereja, sikapnya dia sesama anak Tuhan. Nah, dia menjaga nggak itu? Kalau dia jaga, dia mau sikap berlaku, dia akan dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau dia tidak, ya dia jangan mencari kenapa saya tidak dipakai. Harusnya ayat ini dia baca berulang-ulang mendapat makna. Tidak perlu ditaksir, tidak perlu dibahas-bahas. Baca aja kita nangkap sebenarnya. Begitu, ya. Maka Roh Kudus akan turut bekerja pada orang tersebut yang menjaga dengan kesucian tersebut, maka kuasa dan sifat dan sikap akan menjadi hasil daripada murid-murid Yesus. Begitu. Tapi jika orang berbicara keras, itu bukan sesuatu yang jahat, ya. Ini kalau ada pendeta ngomong keras, wah itu nggak benar. Bukan, keras lembut, bicara keras lembut itu bukan bicara soal orang itu sifatnya jahat, ya. Bapak Ibu, murid Yesus semua bicaranya keras, tidak ada yang tidak keras. Bapak Ibu bacalah di Alkitab. Kenapa mereka bicaranya keras? Karena mereka semua nelayan. Nelayan itu tidak ada yang bicara lembut karena di udara terbuka, angin kencang kalau berteriak. Kalau manggil itu harus berteriak. Hanya satu yang lemah lembut yaitu Yudas, dia bukan nelayan. Orangnya lemah lembut, dipercayakan megang keuangan, tapi dialah yang terbuang. Bukan saya mengatakan orang yang sikap lemah lembut terbuang, bukan arti itu. Ya, jangan berpikiran seperti itu. Tetapi itu tidak menjadi satu patokan artinya. Ya, tidak menentukan. Nikodemus juga seorang pemimpin agama tetapi dibenci oleh Roh Kudus. Ya. Ini bukan membenarkan orang yang sering berteriak-teriak, bukan. Tapi maksud di sini, apakah kamu menjaga kekudusan dengan kekudusan yang telah engkau dapat dari Yesus tersebut dengan kesucian perilaku kamu, bersikap kamu. Supaya kamu menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Ya, ini poin yang keempat. Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah bagaimana kita meneruskan kekudusan tersebut atau kesucian tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, untuk meneruskan kesucian atau kekudusan tersebut, kita harus tahu darah Yesus dan firman Allah dan Roh Kudus itu terus menuntun kita. Jadi tidak akan lepas dari apa? Dari darah Yesus, firman dari Yesus, dari firman yang keluar dari mulut Yesus, dan dituntun oleh Roh Kudus. Tiga ini adalah poin untuk kita meneruskan kekudusan tersebut. Meneruskan kekudusan itu dengan perilaku kesucian. Artinya apa? Darah Yesus setiap hari harus menjaga kekudusan kita dengan darah Yesus. Terus apalagi? Firman. Firman. Itu tidak boleh lepas. Ketiga, harus juga Roh Kudus. Artinya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Minta dituntun oleh Roh Kudus. Jangan kita menuntun Roh Kudus. Pikiran kita menuntun Roh Kudus. Sikap kita menuntun Roh Kudus. Tapi biarlah Roh Kudus menuntun kita. Ini harus jaga terus. Coba kita membaca. Mari kita membaca. Efesus 2.
ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi Bapak Ibu, yang tadinya kita jauh 6 hari, kita bisa lupa. Ya, tapi karena darah Yesus kita jadi dekat lagi. Maka itu supaya kalau gitu jangan supaya jauh, dekat terus bagaimana? Ya jangan lupakan darah Yesus tersebut. Jangan lupakan darah Yesus. Maka tiap harilah kita bertobat dengan darah Yesus. Dan kalau gitu supaya kita tidak jauh dari Yesus bagaimana? Biarlah firman Yesus terus menuntun kita. Maka kita orang Berea harus kenapa membaca Alkitab? Karena itulah untuk kita supaya dekat. Nah, bagaimana untuk itu? Ya kita harus banyak berdoa lah. Bapak Ibu berdoa itu sebenarnya sangat asik. Begini, kalau saya berdoa biasanya kalau pagi ya, baik di gereja, baik di rumah. Kalau kita berdoa misalnya baru bangun tidur ya, kita doa, kita bilang Yesus, Yesus. Kalau saya Yesus, Yesus. Kalau saya lemas, itu kayaknya bisa tidur lagi. Yesus, Yesus. Kayaknya tubuh itu pengen tidur lagi. Itu penyakitnya kalau di rumah penyakitnya. Tapi karena saya ingin mengajak keluarga juga berdoa biar apa, jadi ya sudah, saya hari-hari sekarang ya saya begitu saya berdoa. Sekarang saya tahu begitu berdoa kalau saya makin lemas dia tidur, maka saya mulai berdoa. Bapak Ibu, sebenarnya ada orang mengatakan doa itu melek mata. Ya sebenarnya ya tidak ada di ayat mengatakan melek mata atau merem mata ya. Tetapi kalau doa tutup mata itu memang kadang-kadang kalau orang badannya lemas gampang tidur juga. Gitu. Tapi kalau kita full konsentrasi sebenarnya, kita tutup mata, kita berdoa, berseru, sebenarnya makin lama makin nyaman loh. Coba Bapak Ibu bisa praktekkanlah. Saya biasanya begitu. Saya nggak tahu bagaimana, tetapi pernah di satu pengajaran Pak Kim mengatakan begini. Waktu dia minta rohnya keluar, dia ingin melihat rohnya, dia melihat rohnya itu keluar. Dia melihat rohnya keluar, itu dia melihat tubuhnya. Ya. Terus dia melihat orang-orang yang berdoa di ruangan itu. Nah, dia melihat pada saat penglihatan itu, dia bilang, orang yang berdoa melek mata itu seperti orang gila. Jadi orang gila yang tidak jelas arahnya begitu. Jadi orang gila itu melek mata tapi jalannya, pikirannya nggak sinkron gitu. Nah, ada pengajaran dia begitu. Tapi ya saya nggak terlalu, saya pikir saya nggak seperti itu. Suatu saat saya dengan istri saya berdoa, tiba-tiba istri saya bilang, aduh kok saya dapat begini. Ya, waktu saya berdoa dia bilang begini, Tuhan bagaimana sih kalau orang berdoa melek mata. Jadi dia sepertinya melihatnya, dia ngeliat ada orang gila jalan sana sini. Loh kok begitu? Jadi sebenarnya ternyata Tuhan menghendaki kita berdoa itu penuh dengan konsentrasi. Gitu loh ya. Kalau melek mata, memang mata ini kita bisa apa ya, terpengaruh ngeliatin kiri kanan begitu ya. Bukti contoh lah, kita nemenin istri atau nemenin anak ke mall. Kita nggak ada niat untuk beli, hanya nemenin. Tapi gara-gara mata ini lihat baju, jadi beli baju. Ngeliat sepatu, jadi beli. Jadi karena itu mata kita seperti tertarik begitu. Nah, untuk itu kita harus coba konsentrasi tutup. Itu lebih jauh konsen. Jadi waktu pagi itu saya berdoa, Yesus, begitu saya doa Yesus, itu betul-betul luar biasa. Bahkan kita kalau penuh konsentrasi, suara makin tinggi di doa, kita bisa keluar keringetan. Saya pikir, oh benar juga ya, doa itu mengandung kata kerja. Kata kerja itu ya berdoa. Maka kalau orang kerja, badannya sakit, ya dia nggak kuat.
Tapi kalau badannya sehat, ya orang kerja itu keluar keringat. Saya pikir mungkin begitu juga kali ya. Kalau roh orang sakit, maka dia doa itu, ya dia makin lemas-lemas, ya dia tidur. Nah itu roh sakit. Tapi kalau rohnya sehat, dia doa kencang, dia keluar keringat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, maka di sini dia mengatakan kita harus tahu bahwa doa itu seperti itu, ya. Jadi harus sungguh-sungguh. Coba kita baca Roma 7, Roma 7. Roma 7. Ayat 22, 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, kita ngelihat ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Artinya dalam roh jiwa kita sebenarnya ingin berdoa. Ingin berdoa. Ada keinginan berdoa. Tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Membuat aku menjadi tawan dosa. Jadi kalau kita berdoa melek sana sini, maka kita sebenarnya bisa tertarik juga. Tidak perlu konsentrasi. Maka itu ada baiknya berdoa itu ya konsentrasi. Kenapa Yesus sering mengajak murid-muridnya ke pantai, ke gunung, supaya tidak banyak melihat, penuh konsentrasi dengan segenap kekuatannya, ya. Maka kita lihat secara rutin dia mengajak murid-muridnya ke Getsemani, ya. Jadi untuk apa? Lebih banyak konsentrasi supaya dia bisa melepaskan hukum tubuhnya. Yang sebentar mau makan lah, sebentar mau minum lah, sebentar mau jalan-jalan lah. Ini harus lepaskan hukum tersebut, ya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Maka waktu kita berdoa demikian, secara tidak langsung kita harus mentahirkan. Mentahirkan itu artinya membersihkan juga hati kita dari keinginan-keinginan yang tidak berkenan. Bapak, Ibu, orang yang berdoa full konsentrasi, dia akan full. Tapi kalau dia berdoanya tidak konsentrasi, hatinya itu bercabang. Dia bisa memikirkan yang lain-lain. Nah, itu berdoa yang tidak mentahirkan hatinya. Ya. Coba kita baca yuk, Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak, Ibu, maka waktu kita berdoa, maka kita perlu perbuatan hati kita tidak bercabang. Tidak bercabang. Full. Bapak, Ibu, dengan demikian betapa sukacitanya pada saat kita bisa melakukan itu. Bapak, Ibu bisa mempraktekkan ini di rumah masing-masing, pulang ini, malam ini berdoa. Pasti sukacita. Ya, biarpun 15 menit penuh gizi, ya. Bapak, Ibu, kalau Bapak, Ibu makan dengan suasana sukacita, makan itu sukacita. Biarpun hanya kangkung dengan ikan asin, mantap sekali. Tapi jika Bapak Ibu makannya, pikirnya ngerawang, sana sini, udah makan rendang, sepertinya makan daging rendang yang enak pun rasanya itu ini kayak makan apa ya, nangka yang alot itu, ya. Jadi nggak ada rasa nyamannya. Bapak Ibu, cobalah berdoa, pasti kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, ini adalah bagaimana kita meneruskan kekudusan atau kesucian tersebut dalam sikap kita wujudkan di dalam tadi 3 poin tadi. Apa tadi? Poin pertama yaitu darah Yesus
3. Satu lagi adalah firman. Terus dengan penuh Roh Kudus. Gitu. Sekarang kita masuk poin kelima, terakhir. Poin kelima. Poin kelima. Perbuatan kudus dari orang kudus. Perbuatan kudus dari orang kudus. Bapak Ibu, apa perbuatan kudus? Artinya, jika roh jiwa kita yang tadi sudah kudus dipisahkan dengan orang dunia, sudah dengan perintah Yesus, dengan baptisan kudus tersebut, maka kita menjaganya dengan aktif kekudusan itu dengan kesucian. Kesucian. Nah, untuk menjaga kekudusan dengan kesucian tersebut, jika orang ini keluar ketemu dengan saudaranya, dengan temannya, maka dari kekudusan ini, dari kesuciannya ini, memberitakan firman kepada orang lain. Jadi ini adalah perbuatan kudus dari orang kudus. Apa? Yaitu berita atau kabar baik. Injil. Ya. Jadi kabar baik Injil itu apa? Ini tetap berhubungan lagi dengan darah Yesus, firman dan Roh Kudus. Jadi inilah adalah perbuatan kudus dari orang kudus. Maka kalau seseorang sekarang Kristen tapi datang ke tempat orang menceritakan, dulu saya ini miskin, ya tiba-tiba saya percaya Yesus saya kaya. Ini bukan memberitakan orang kudus dari orang kudus. Perbuatan kudus dari orang kudus, bukan. Dia bukan menceritakan darah Yesus, firman dan Roh Kudus. Tapi dia menceritakan dirinya, pengalaman hidup tubuhnya, mengalami harta benda. Ya. Ini berbeda. Berbeda. Coba kita baca yuk. Matius 19. Matius 19. Ayat 17 dan 18. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya, turutilah segala perintah Allah. Jadi bukan memberitakan tentang perbuatan baik seseorang. Jadi perintah Allah. Apa perintah Allah tersebut? Coba ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang. Jadi kalau begitu perintah Allah itu apa? Jika kamu sudah kudus, jangan lagi kamu melakukan perbuatan yang tidak berkenan. Jagalah kekudusan itu dengan kesucian hatimu. Janganlah lagi berbohong. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jika kamu sudah kudus, kamu menjaga kesucian, tapi kamu masih tetap sering berbohong, sering lagi mengucapkan hal-hal saksi dusta, maka di dalam kamu belum ada kudus, kamu belum menjaga kesucian tersebut. Belum ada perbuatan kudus dari orang kudus tersebut. Lah, bagaimana kamu ada perbuatan orang kudus dari perbuatan kudus dari orang kudus? Belum ada. Kamu sering berbohong kok, masih mengeluarkan hal-hal yang tidak sesuai. Kamu justru bukan mengajarkan apa yang diperintahkan Yesus. Perintah Yesus itu apa? Bapak Ibu, kalau kita mau tahu perintah Yesus, itu sangat penting sebenarnya. Coba perhatikan. Perbuatan kudus dari orang kudus. Ini dua hal yang berbeda. Ini artinya orang ini sudah kudus. Orang kudus. Nah, jika orang sudah kudus, maka otomatis dia harus memberitakan perintah. Perintah. Jadi perintah Yesus. Perintah Yesus. Nah, kalau seseorang itu
dia mengatakan dia orang kudus, tetapi masih berdusta, berzina, mungkin dia bukan kudus, dia masih posisi orang berdosa. Nah, orang berdosa ini masih dusta. Masih juga berbohong. Dan lain-lainnya. Jadi, sebenarnya dia belum kategori perbuatan orang kudus. Dia masih berdosa, maka sering berdusta, sering berbohong. Kalau dia orang kudus, ya, dia orang kudus, dari orang kudus, dia harus melakukan perintah. Apa perintah? Kita lihat. Perintah Yesus kepada muridnya. Ini yang perlu kita penting. Ini perintah Yesus. Murid-murid tidak pernah lupa perintah Yesus. Adalah perintah kudus. Jadi perintah Yesus itu, perintah Yesus itu kudus. Apa perintah kudus Yesus itu? Ayo kita baca. Matius 28 ayat 19, 20. Inilah perintah. Ya. Mari kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu perintah kepada muridnya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan perintah inilah, jika orang mengatakan dia adalah orang kudus, maka perbuatan orang kudus apa? Menyampaikan perintah Yesus. Maka dia ketemu Bapak Ibu. Kamu sudah dibaptis? Oh iya. Kalau dibaptis, kamu sudah terima Roh Kudus belum? Nah, kalau belum terima Roh Kudus, maka diajarkan bagaimana cara dirinya untuk menerima Roh Kudus dengan pertobatan sebagainya. Diajarkan. Diajarkan bagaimana dia harus ibadah, bagaimana caranya. Ini adalah perintah kepada murid-murid supaya semua orang menyukseskan ibadah pertemuan. Untuk apa? Supaya dia menerima berkat yang nyata tersebut. Ya. Jadi demikian hari ini kita belajar tentang kekudusan dengan 5 poin. Saya sudah menjelaskan, mungkin habis ini Bapak Ibu yang mendengar ini kita akan ada tanya jawab, sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab mungkin kita akan mendengar satu lagu dulu. Dan habis itu kita sesi tanya jawab dengan perikop ini ya. Jangan lari-lari dari perikop ini. Ya, demikian.